Kehidupan Tauta Awana sudah terbuka. Sang suku hutan tidak lagi hanya mengandalkan hasil alam untuk kebutuhan komunal. Mereka sekarang sudah mengenal sistem kepemilikan pribadi dan alat produksi seperti lahan. Tanah di bukit dan hutan kaki gunung tempat Tautana tinggal itu memiliki kualitas yang cocok untuk ditanami tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satunya adalah nilam. Nah, saat ini saya bersama teman-teman dari suku Ta, kita menuju ke salah satu kebun yang jaraknya kurang lebih ditempuh 3 jam. Ya, nantinya kita di sana akan panen nilam. Kebun nilam yang akan dipanen terletak di balik bukit. Kami harus berjalan kaki cukup jauh untuk sampai ke sana. Sudah sekitar 10 tahun terakhir, tanaman nilam menjadi primadona di tanah Tauta Awana. Warga beramai-ramai mengisi lahan mereka dengan nilam karena memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, ini dia yang namanya nilam. Ya, nantinya kita akan panen sampai ke ujung sana, sampai ke atas sana juga. Sejak dulu, suku Wana menganut sistem ladang berpindah dalam kurun waktu tertentu. Sebuah cara untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah. Dengan begitu, hutan tidak perlu dibabat terus-menerus hanya untuk membuka lahan baru. Nilam tidak mengenal musim. Tanaman ini sudah bisa dipanen saat berusia 6-7 bulan setelah tanam. Setelahnya, masih bisa dipanen 2 kali lagi. Nah, jadi ternyata tumbuhan nilam ini termasuk tumbuhan yang kuat. Jadi dia itu tidak memerlukan perawatan yang khusus, tapi dia hanya bisa di tempat-tempat tertentu, salah satunya di dekat pemukiman Tauta Awana ini. Apalagi curah hujannya di sini tuh tinggi dan juga tanahnya yang gembur. Nah, ini dia ciri-ciri tumbuhan nilam tuh kita bisa lihat dari daunnya sama batangnya, itu banyak bulu-bulu halus. Dan kalau udah bisa kita panen, itu yang tingginya sudah mulai selutut. Tapi itu paling tinggi itu bisa sampai 1 meter. Wih. Nilam mengandung minyak atsiri yang sangat dibutuhkan untuk parfum, kosmetik, perawatan tubuh maupun aromaterapi. Tidak heran, banyak warga suku Tauta Awana di sini beralih menanam nilam ketimbang komoditas pangan seperti padi maupun ubi. Kakak, ini yang mau kita panen ini seberapa banyak? Semuanya? Semuanya? Waduh, ini belum setengah. Ayo kita lanjut lagi. Setelah dipotong dari pohonnya, nilam akan dibiarkan di kebun sebelum masuk proses perajangan. Nah, kalau nilam-nilam ini itu sudah dijemur setelah 2-3 hari. Nah, setelah itu kita rajang dulu supaya lebih mudah saat dipenyulingan. Daun nilam segar mengandung kadar air tinggi. Dengan dijemur, kadar air akan berkurang sehingga sel-sel penghasil minyak lebih terkonsentrasi. Penjemuran juga dapat mempengaruhi kualitas aroma minyak yang dihasilkan. Nah, kalau yang kita pakai itu bukan hanya daunnya saja, tapi batangnya juga. Dan ini kalau kita bisa lihat, itu tidak terlalu kering-kering banget. Yang penting kadar airnya itu bisa berkurang. Tidak ada cara dan ukuran khusus dalam memotong batang nilam. Ini dilakukan juga untuk mempermudah distribusi dari kebun ke penyulingan. Biasanya, sampai ke proses penyulingan dibutuhkan sekitar 10-15 karung potongan nilam. Nah, biasanya nilam-nilam ini dimanfaatkan di industri parfum. Kalau kita cium aromanya ini belum terlalu keluar, biasanya itu keluar saat di penyulingan. Kalau kita lihat itu karung-karung yang di sana, itu nantinya akan kita bawa untuk kita suling. Dari hasil menanam nilam, kini suku Tauta Awana bisa membeli sepeda motor. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh nenek moyang mereka sebagai penghuni belantara. Sekarang kita bawa dulu nilamnya ke tempat penyulingan. Capek banget ini. Nilam-nilamnya ini kurang lebih beratnya ada 15-20 kilo. Apalagi jarak ditempuh ke tempat penyulingan itu cukup jauh. Istirahat dulu bentar. Aduh, capek banget. Nggak kebayang. Memang mereka ini udah terbiasa banget nih.
suku-suku Tai ini untuk melakukan aktivitas ini setiap hari, nggak kebayang. Wah, setiap harinya loh mereka jalan berjam-jam melakukan hal berat ini. Tunggu bentar, istirahat dulu. Aduh, saya mau atur nafas dulu. Akhirnya saya sampai. Langsung aja setelah ini kita lakuin penyulingannya. Tapi saya mau istirahat dulu. Di seantero jagat, Indonesia menjadi penghasil utama minyak nilam. Karena hampir 90% ketersediaan minyak nilam dunia berasal dari negara kita. Saat minyak nilam mulai menjadi primadona, di kampung ini juga berdiri kilang tradisional untuk penyulingan. Rata-rata setiap pemilik kebun memiliki belanga penyulingan nilam sendiri. Nah, karena tadi kita sudah nunggu nih tangki penyulingannya dipanaskan selama 2 jam. Sekarang sudah panas, waktunya kita masukkan nilamnya nih. Ih, ada banyak ya. Aduh. Saat harga minyak nilam sedang melambung tinggi, suku Wana kebanyakan akan menghabiskan waktunya di tempat penyulingan. Mereka akan mendulang rupiah dari minyak emas hijau daun nilam. Biasanya sekali nyuling gini berapa karung nilam yang disuling? 13 karung? 13 karung. Wih. Saya sungguh tidak menyangka, karung yang saya bawa tadi ternyata tidak sebanding beratnya dengan karung-karung nilam yang sudah terkumpul sebelumnya. Dalam satu belanga, setidaknya mampu menampung sekitar 300 kg nilam. Nah, jadi ternyata di sela-sela antara belanga dengan penutupnya itu harus ditaruh kertas yang dikasih air. Supaya saat dimasak nanti itu uapnya tidak keluar ya. Jadi cepat mendidih dia, cepat jadi. Nah, ini sudah selesai, sekarang tinggal kita tutup aja sampai dia jadi minyak ya. Dalam sekali masak, durasi penyulingan minyak nilam bisa berlangsung sekitar 12 jam lamanya. Selama proses pembakaran, kayu bakar harus selalu terjaga agar nyala api tetap stabil. Nah, ini dia bagian penting dari penyulingan nilam. Kita harus jaga sampai apinya tidak mati nih. Proses cepat lambatnya ini itu tergantung apinya. Kalau apinya bagus itu bisa lebih cepat. Dengan api yang stabil, biasanya tetesan pertama minyak nilam akan keluar setelah 2 jam pemasakan. Minyak mentah yang masih bercampur air akan masuk ke jerigen penampungan untuk kemudian diambil minyaknya. Dalam satu kali penyulingan itu bisa menghasilkan 7-10 kg minyak nilam. Dan harganya ini 1 kilonya kalau lagi tinggi-tingginya 2 juta lebih. Makanya jadi primadona bagi masyarakat suku Tautawana yang tinggal di kaki Gunung Tokala. Minyak nilam mentah yang terkumpul nantinya akan diambil oleh pembeli untuk dibawa ke pabrik-pabrik besar sebagai bahan industri. Warga suku Tautawana di sini biasanya akan mengumpulkan nilam dan damar mentah hingga banyak dan siap diambil oleh pengepul. Namun sebagian ada pula yang membawanya ke pasar lebih cepat untuk dijual seadanya. Sambil membawa hasil kebun lainnya, mereka berharap mendapat variasi bahan pangan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini saya bersama masyarakat suku Tautawana. Kita menuju ke pasar yang ada di desa Uemasi. Jadi pasar ini diadakannya hanya 2 minggu sekali, Bapak ya? Iya. Nah, kita akan ke sana nih. Di sana itu adalah tempat pertemuan antara 2 suku tradisional, ada suku Bajo dan suku Tautawana. Desa Uemasi terletak di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara. Desa ini merupakan lokasi di mana masyarakat suku yang masih tinggal di hutan dan juga di pesisir biasa bertemu. Nah, ini yang bisa kita bedakan nih, mana masyarakat suku Bajo dan masyarakat suku Tautawana itu dari barang-barang yang mereka bawa. Kalau Tautawana itu mereka membawa hasil kebun mereka yang ada di atas sana, dan suku Bajo mereka membawa hasil tangkapannya mereka yang ada di laut. Uniknya, pasar 2 mingguan ini proses transaksinya tidak hanya memakai uang rupiah saja,
tetapi juga masih mempertahankan sistem tukar atau barter. Kalau pisang sebesar ini saya bisa dapat yang mana, Ibu? Kalau mau barter? Yang ini. Yang itu. 2 saja, tidak bisa lebih. Ya sudah deh. Saya barter dengan yang itu saja, Ibu ya. Barter merupakan cara utama manusia melakukan perdagangan di zaman prasejarah. Mau barter, Ibu? Si Faisal itu sih 30. 30. Kalau dibarter dengan ini boleh? Tahu mana sih? Dapat berapa, Ibu? Dapat 2. Dapat 2? Iya. Wih. Lagi Akhirnya setelah tawar-menawar dapat 2, Ibu ya. Sungguh pengalaman yang luar biasa bagi saya bisa menyelami kehidupan masyarakat suku tertua yang ada di Sulawesi, yaitu suku Tautawana. Dari pilihan mereka hidup di pedalaman hutan, budaya, dan mempertahankan ekonomi mereka dari ribuan tahun lamanya.